Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengumpulkan progress report yang kedua ini. Ada masih banyak mahasiswa yang belum mengumpulkan. Untuk yang sesi pertama itu baru mengumpulkan ini ada 4 kelompok. Nah, 5 itu gara-gara si siapa ya? Rena sama Nathanael yang sama gitu kan ya. Terus kita bahas dulu yang sesi pertama dulu. Untuk yang sesi pertama itu mulai dari nih punyanya Nurul. Dia masalah tentang penerbangan. Saya mau mengomentarin mungkin chartnya ya. Nah, usahakan ini berlaku untuk semua kelompok. Uh, Tolong ini ditiru. Jadi kalian kalau misalnya ngevisualisasiin datanya itu, kan harus jelas X-nya ini dia apa dan Y-nya ini apa, kayak gitu. Nah, ini misalnya X-nya itu tentang hari. Nah, kalau ada tuh beberapa mahasiswa atau beberapa kelompok yang tidak menyertakan X-nya itu apa dan Y-nya itu apa. Jadi, orang itu nantinya akan bingung. Ini maksudnya tuh gambar itu untuk apa. Nah, ini yang dibuat Nurul dan kelompok. Itu, nah ini misalnya ada, dia pakai diagram plot ya ini ya. Dan di sini hari-harinya dan ini jumlahnya. Nah, maksud yang progress report kedua saya itu harusnya kalian nggak cuma ngevisualisasiin data yang muncul jepret, kalian harus menjelaskan maksudnya dari si visualnya ini. Jadi ada visualnya dan juga ada penjelasannya seperti itu. Jadi nggak cuma divisualkan tapi dijelasin. Jadi orang tuh paham. Nanti coba di kelompok lain ada yang apa ya, memunculkan chart yang membingungkan. Jadi orang tuh nggak bisa menerka-nerka ini tuh sebenarnya maksud dari chart ini tuh apa, kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya saya ini kan untuk visualisasi datanya itu kan harusnya uh, jadi orang tuh baca satu grafik nih dia harusnya udah paham gitu kan tentang apa sih kayak gitu. Nah, kalau misalnya saya nggak ngelihat judulnya, ini kan day of week dalam diagram plot. Nah, maksudnya ini apa? Hari ada jumlah, ini jumlah apa sih kayak gitu. Nah, harus dijelasin di sini. Oh, ternyata ini tuh Nurul tentang delay kayak gitu kan ya. Tentang delay dalam hari apa sih yang paling banyak delaynya kayak gitu kan. Nah, ini count kan nggak merepresentasikan count ini apa? Apakah jumlah penerbangannya? Oh, enggak kan, enggak. Ternyata ini jumlah delaynya. Nah, harus dijelasin, harus setelah divisualkan harus ada penjelasannya seperti itu. Nah, ini dia menggunakan diagram garis untuk setiap maskapai penerbangan. Nah, ini bagus nih pakai jumlah delay. Nggak tahu ini, oh count ini jumlah penerbangan bener ya. Nah, makanya itu harus dijelaskan maksud dari setiap chartnya itu. Counts-nya counts apa. Intinya ada gambar, ada visualnya, terus kasih kata-kata kayak gitu. Oh, yang paling banyak itu di hari Jumat untuk penerbangan kayak. Nah, ini juga jadi masing-masing chart harus dijelaskan kata-katanya kayak gimana gitu kan ya. Nah, ini sama seperti itu. uh, ini jumlah penerbangan per menitnya. Oke, rata-rata pakai diagram batang, diagram lingkaran semua ya. Nah, diagram lingkaran, diagram batang, chart ini udah lebih sih tapi it's okay. Yang penting ada variasi chartnya pakai apa aja gitu. Kalian jangan cuma ngerunning program dari saya doang. Kalian masukin data kalian, kalian ngerunning program dari saya itu kan ya harus divariasi lah seperti ini. Misalnya warnanya atau diberi kayak ini, diberi label di bagian atasnya. Oke sih.
Oke, terus yang lain punyanya Ray. Punyanya Ray eh, kayak gini. Sama sih untuk semuanya. Setelah chart harus ada kata-katanya, kalimat. Jadi dijelasin ini top 10 country tuh dia tuh ngapain, top top apa sih. Jadi ada kata-katanya walaupun di sini ada judulnya, tapi harus ada penjelasan setiap chartnya itu. Jadi tolong diperbaiki lagi untuk yang progress report kedua ini, untuk semuanya setiap setiap chart yang divisualkan harus diberi penjelasan seperti itu. Nah, kalian juga bisa kok emang diagram batang, tapi kalian bisa buat diagram itu enggak lurus ke samping, vertikal. Iya, dibuat horizontal gitu. Horizontal vertikal itu bisa diatur gitu. Ada teman kalian yang pakai kayak gitu. Jadi nggak harus yang diagram batangnya tuh lurus tegak kayak gini terus. Kayak gitu. Oke, diagram lingkaran dia pakai. Oke, oh iya. Saya juga mau ngomentarin cara kalian untuk mengambil data yang divisualisasikan. Jadi saya lihat ternyata ada banyak kelompok yang kayak gini. X-nya dia, jadi kan kalian udah ngambil data nih, kalian udah ngambil data US, ini kan merupakan data country ya. Dari sini kan US, Australia, France. Nah, terus kenapa kalian hardcode di sini kayak gitu? Kalau udah datanya sampai Indonesia kayak gitu. Terus Y-nya ini kan diambil dari sini juga kan. Nah, kenapa kalian hardcode kayak gitu? Udah ada data, ya udah kalian tinggal tampilin aja si data itu. Ini kan sebenarnya sama kan, kalau kalian klik sjstm.head ini 10 kan kemarin juga saya udah jelasin gimana ya untuk mengambil cuma beberapa negara atau beberapa item. Misal ada 200 negara nih, kalian cuma ambil 10-nya doang. Ini kan dia munculkan cuma 10 dengan count dengan nilai yang tertinggi sebanyak 10 itu kan. Kalian bisa cuma ambil 10 di awal atau 10 di akhir kayak gitu kan, udah saya contohkan pas di pertemuan yang sebelumnya. Jadi kalian tuh jangan hardcode di sini sih. Kalau misalnya nanti datanya berubah atau datanya dinamis, kalian nggak bisa, kalian harus ngupdate. Wah, ini ternyata countnya ini berubah jadi 10.000. Oh, ini berubah jadi 3.000. Nah, kalian harus ngupdate terus kan. Nah, itu sangat dihindari. Lebih baik kalian ngambil value-nya itu langsung dari data. Kan udah ada data, kecuali kalau kalian nggak ada data, kalian disuruh ngevisualisasikan. Nah, boleh kalian hardcode dulu. Nah, ini datanya udah ada, kalian tinggal konsumsi si data itu. Nah, kebanyakan hampir semuanya kayaknya nge-hardcode codingan ini deh. Jadi tolong dicari-cari caranya untuk mengambil misalnya 10 negara yang tertinggi atau 10 negara yang terendah, atau bisa ngambil indeks yang di tengah-tengahnya kayak gitu. Bisa kok. Jangan di hardcode kayak gini. Kayak gitu. Oke. Sorry. Oke, udah sih kayak gitu untuk berlaku untuk semuanya ya, jangan di hardcode. Terus yang Rismayanti dan kelompoknya itu tentang film dataset.
Oke, nah kayak gini kan diagram batangnya dia berbentuk horizontal, dia nyamping ke sini kan. Nah, saran saya untuk bisa ngebaca datanya itu tampilin tuh angka pastinya, nilai pastinya di atas atau di samping kayak gini. Jadi orang tahu ini countnya tuh jumlahnya berapa sih tepatnya. Kalau lihat dari sini dia kayak masih mengawang-awang kayak gitu. Dan juga penjelasan ya, penjelasan untuk setiap setiap chartnya. Ini baru diagram batang dan diagram lingkaran. Total votes film TV. Nah, ini juga nggak jelas kan total votes. Maksudnya apa ini 9? Total vote 9, 8 ada berapa persen, berapa persen. Nah, jadi nggak tahu nih 436 tuh mungkin acara film TV atau apa. Jadi sama-sama angka kurang bisa merepresentasikan kayak gitu. Nah, ini udah ada humor. Ini harus lebih lebih dijelasin. Ini kan masih bisa tuh dijelasin detail yang dimaksud humor. Humor TV 0 sampai 5 tuh apanya sih? Apakah ratingnya? Apa gimana gitu. Jadi bisa dideskripsikan melalui kata-kata kayak gitu. Nah, yang ini sebenarnya kayak diagram batang gitu ya, kayak gini, tapi bentuknya dibuat dibuat saling berkesinambungan gitu kan ya, step rhythm. Oke, nah sini kan kayak gini kan ya. Oke sih, ini area, diagram area sebenarnya sama aja kayak diagram batang untuk menunjukkan si titik ini tuh mendominasi area, semua area itu. Tapi harus dijelaskan makna tensionnya itu apa sih dari countnya ini. Oke, bagus, sudah banyak mengimplementasikan macam-macam chartnya untuk yang siapa, Krismayanti dan temannya. Siapa sih, sama-sama sih. Terus ini dari Nathanael sama Rena tadi sama. Nah, ini saya lihat juga diagram batangnya tuh masih hardcode kayaknya. Nah, ini saya mau garis besarin di cara kalian dalam merepresentasikan diagram lingkaran. Nah, ini kan kalau misalnya 5 negara bagian dengan suhu tertinggi, ini persentasenya maknanya tuh apa kayak gitu. Beda kalau misalnya perbandingannya tuh misalnya suhu tinggi dan suhu rendah. Misal di Amerika yang suhunya tinggi itu ada berapa persen dibandingin sama suhu yang selain tinggi, jadi yang suhu rendahnya, perbandingannya ada berapa persen sih kayak gitu. Itu lebih masuk akal daripada ini tuh sebenarnya kayak dipaksain pakai diagram lingkaran dari data diagram batang kayak gitu. Misalnya ini kan Nevada, misalnya ini ada 20.000, Arizona ada 20.000, Oklahoma ada 19.000 dan seterusnya, dan dipaksain menjadi diagram lingkaran. Nah, itu kurang tepat ya untuk yang suhu ini. Terus kalian jelasin ini suhunya ini tuh apa kok bisa sampai 110? Kalau kita kan taunya misalnya ya udah biasanya kalau suhu tuh pakainya Celcius. Apa mungkin suhu sampai 110 derajat Celcius? Nah, dijelasin di sini mungkin suhu dalam kurung derajat apa Kelvin mungkin kayak gitu. Atau apa yang nggak tahu sih standarnya. Oke.
Ini diagram garis, scatter. Nah, lebih bisa dieksplor sih sebenarnya. Untuk ini kan sama nih, Kuwait. Lima kota dengan suhu tertinggi, 5 negara. Oke, kalian jangan cuma tertinggi doang ya. Misal kalian juga bisa yang terendah. Misalnya kalian bisa nganalisis nggak cuma yang tertingginya doang, yang nggak cuma baiknya doang. Kalian juga nganalisis, oh ternyata yang suhunya rendah itu ada di beberapa negara kayak gitu. Jadi kalian bisa tahu nih, oh kalian bisa nantinya untuk mengambil kesimpulan, oh ternyata si negara Amerika suhunya rendah kayak gitu, dan enak untuk di tempat tinggalin karena nyaman, nggak panas kayak gitu. Nah, coba diubah, ada yang nggak cuma tinggi-tingginya doang. Kan kalian kebanyakan semuanya itu pakainya yang tinggi-tinggi doang, yang nggak menganalisa yang rendah. Yang rendah tuh apa aja nggak dianalisa gitu. Oke, udah untuk 4 orang ini ya. Untuk yang sesi pertama cuma ada 4 kelompok yang mengumpulkan, kurang 2 kelompok. Oke, terus kita lanjut yang sesi kedua. Sesi kedua itu baru ada 3 kelompok. Ini Adrian sama si Robby itu satu kelompok, jadi baru ada 3. Oh ya, untuk pengumpulan progress report nggak usah di zip ya, jadi biar saya bisa klik satu persatu. Oke, yang punyanya Robby dan Adrian. Nah, ini tuh dia ngevisualisasinya cuma 2, diagram batang dan diagram lingkaran kayak gitu. Dan diagram batangnya dia belum sukses. Dia mungkin mau menampilkan mana yang warnanya biru dan mana yang warnanya merah itu kan. Ternyata di sini merah semua. Tolong ini diperbaikin lagi nantinya. Dan juga penjelasan untuk setiap datanya. Kayak itu. Nah, kayak ini kan angka-angka nih, 2010, 2014, 1993. Nah, dijelasin juga atau dikasih namanya tuh legend di sebelahnya. Oh, 2000 ini tuh menunjukkan si angkanya, tahun kayak gitu kan, tahun. Nah, dia untuk visualisasiin apa nih, ini 12,5 semua. Coba dicek datanya deh, kenapa 12,5 semua untuk setiap tahunnya. Oke. Untuk yang punyanya Faza, Nopal. Oke, yang punyanya Nopal dia cuma running codingan yang dari saya doang ya, diagram lingkaran sama diagram batangnya doang, tapi cuma ditambahin warnanya diganti. Dan ini sama, laki-laki perempuan. Nah, ini kalian juga bisa ngambil, kalian jangan hard code, kalian bisa ambil data ini laki-laki dan perempuan itu di data yang sudah kalian ambil, yang udah kalian representasiin. Jadi ngambilnya laki-laki dan perempuan itu dari data frame-nya itu, bukan kalian ketik manual kayak gitu. Jenis kelamin. Oke. Nah, ini kayaknya salah nih ya.
jenis kelamin harusnya di sini, dan ini count-nya ya, count kreditnya. Coba tolong diperbaiki. Kayak gini, diagram lingkaran tuh merepresentasikan dalam satu kolom itu, dalam satu kolom ya, bukan dalam berbagai kolom. Kalau ini kan jelas nih, satu kolom tentang apa ini ya, status keluarga. Nah, satu status keluarga itu ada yang married, ternyata ada 68%, single, civil marriage, separated, atau widow. Nah, itu bisa pakai diagram lingkaran. Kalau yang suhu kayak yang tadi tuh diagram lingkaran, coba tolong dikaji ulang. Nah, ini sama, harus diambil array-nya, datanya. Oke, ini tolong ditampilkan, nggak cuma pakai chart diagram batang sama diagram lingkaran doang, kalian beri variasi lain gitu di diagramnya. Terus ini sama punyanya David. Nah, punya David, dia datasetnya baru tentang kematian ya. Bagus sih dalam menyusun backgroundnya, diberikan fakta-faktanya, terus dia ngutip dalam salah satu sumber kayak gitu, penyebabnya apa, nanti dia mau menganalisis. Nah, ini yang diagram batang dengan horizontal ya. Tapi ini data. Nah, ini tolong disertakan sumbernya gitu ya. Nah, ini yang membingungkan ini. Ini kan oke, kita tahu ini tahun ya. Nah, tahun ini mungkin maksudnya 90, 91, 92, 93, 94, 95 gitu kan ya. Oke. Tapi kayak bingung gitu nggak sih? Kalau nggak, kalian jelasin, si kelompok David harus jelasin, ini menunjukkan tahun, rentang tahun. Kalau yang diagram batang selanjutnya itu 91, 92 kayak gitu-gitu. Dan ini ditampilkan angkanya gitu kan, untuk lebih jelasnya kayak gitu. Jadi bisa dibuat perbandingan. Ternyata 2015, 16, 17, 18, 19 tuh angka kematiannya itu tertinggi kayak gitu. Nah, ini kan nggak make sense nih. Ini ada beberapa tahun kayak tadi, kayak yang suhu dan apa ya. Nah, ini ada beberapa tahun tentang kasus kematian di dunia. Nah, ini direpresentasikan sebagai diagram lingkaran. Nah, coba bandingkan dengan punyanya Sinopal tadi. Sinopal tadi dalam merepresentasikan diagram lingkaran, dia sumbernya dalam satu kolom yang bernama status keluarga. Jadi status keluarga itu ada apa aja sih ya. Nah, kalau kayak gini, angka kematian ini kayak dipukul rata semua, angka kematian semua angka kematian setiap negara itu setiap tahun. Nah, sama yang seperti saya tadi sampaikan, kalau misalnya diagram lingkaran tuh harus ada acuannya. Berarti kalau deskripsi yang meninggal mungkin sama yang tidak meninggal. Kalau misalnya di sini 3,36% yang meninggal, berarti sisanya itu yang hidup kayak gitu. Jadi bukan dipukul rata kayak gini, jadi bingung kan, dan terlalu berdempetan kayak gitu.
dan nggak bisa dibaca nih datanya, nggak bisa diambil kesimpulan dari si chart ini. Oke, chartnya baru dua, diagram batang dan diagram lingkaran. Coba dicari lagi. Selanjutnya, ini punya siapa ya? Oh, ini punyanya si David. Oke, tolong dimodifikasi lah, jangan cuma ngerunning codingan terus dikeluarin hasilnya kayak gitu. Oke, sudah. Terus ke yang sesi ketiga. Sesi ketiga ada ada empat. Ada empat. Ihsan tentang apa, prediksi mobil bekas gitu ya. Tolong ini dimodifikasi, mungkin diberi warna yang beda atau ditambahkan count nilainya itu ada berapa di atas si diagram batangnya ini. Diagram titik, coba cari, ini bukan diagram titik, masa diagram titik namanya. Nah, ini juga saya bingung nih, ini dia tuh ngapain angka 0,0, 0,5, 1,0, 1,5, terus ini angka, ini juga angka, jadi maksudnya apa gitu loh. Nggak bisa ngebaca, saya nggak bisa baca dari visualisasi yang kamu tampilkan. Dijelaskan lebih detail, X-nya apa, Y-nya apa, seperti itu. Terus nah, ini masuk sih, ini bisa sih untuk dibuat jadi diagram lingkaran. Bahan bakarnya tuh diesel tuh mendominasi 52%, kayak gitu. Elektrik, CNG. Oke. Nah, terus ini diagram apa? Kalian harus kalau kalian dapet nih dia chart-chart yang unik-unik, kalian mau kayak show off itu, wah saya mau nampilin chart-chart ini, tapi kan nggak tahu maknanya. Nah, itu yang berbahaya juga. Kalian harus tahu, harus bisa memaknai dari chart yang kalian visualisasikan. Nah, ini artinya apa maksudnya. Coba nanti dijelasin di PPT itu untuk setiap visualisasi yang kalian tampilkan. Lah, ini juga, ini kalau ya emang chartnya unik, ada banyak chart yang ditampilkan, tapi untuk memaknainya itu nggak dapet gitu. Unik tapi nggak tahu maknanya seperti apa, mau apa yang ditonjolin, apa yang mau dibaca dari si chart ini, kayak gitu. Terus ini punyanya si Iman. Oke, si Iman ini udah sih yang diagram batang, dia coba tolong tampilkan si label di bagian atasnya gini kan. Kan kalau ini kan kelihatannya sama semua nih. Ya mayoritas hampir sama total. Oh, ini jelasin mungkin ini provinsi, terus ini mungkin kasus ya, ada berapa kasus atau gimana, nggak tahu. Jadi orang tuh kalau lihat visualnya kalian itu langsung paham, oh X-nya ini dia kotanya nih, oh yang ini total kasusnya, oh berarti ini tentang total kasus setiap provinsi di Indonesia, total kasus COVID kayak gitu. Dan warnanya udah merepresentasikan sih, tapi ini
hard code ya. Ya, oh enggak. Oke. Nah, kayak gini, kayak iman. Jadi si kalau yang lain kan ada kelompok lain yang nginputin masing-masing setiap provinsinya di ketik DKI Jakarta, Indonesia dan lain-lain. Padahal tuh datanya tuh kita udah dapet tinggal diambil mau seberapa sih yang diambil, mau semuanya atau 5 yang teratas atau 5 yang terakhir. Nah, itu kita bisa atur sendiri kayak gitu. Dan ini direpresentasikan warna-warnanya oke. Dia vertikal, bisa dibuat horizontal juga. Oke. Nah, ini mayoritas hampir sama semua ya, 2%-an semua ya. Nah, mungkin kalau misalnya pakai diagram lingkaran, kan yang tadi sebelumnya itu pakai diagram batang. Pakai diagram batang dengan pengambilan X dan Y-nya itu sama. Tapi direpresentasikan ulang menjadi diagram lingkaran. Ya ini coba kalian coba kelompoknya Iman cari visualisasinya itu selain ini, selain total kasus di setiap provinsi. Jadi ada informasi yang ingin disampaikannya itu nggak berulang kayak gitu. Jadi tahu nih, oh ternyata yang paling tinggi itu kasusnya tuh di DKI Jakarta. Kalau pakai diagram lingkaran kan kurang tahu nih karena mayoritas hampir sama semua dan nggak mungkin sih user itu akan melihat ngecekin mana sih yang persentase yang paling tinggi. Nah, kan mustahil nih karena ada banyak banget provinsi yang ada di sini. Nah, kalian nggak jangan cuma memvisualisasikan, tapi kalian juga harus memahami apakah visual yang kalian tampilkan itu sudah dapat membuat pemahaman si pembaca itu jadi paham kayak gitu. Kalau ini kan menyulitkan pembaca dalam memahami chart terlalu banyak, jadi nggak proper untuk divisualkan menjadi diagram lingkaran. Oke, diagram simple. Terus di sini ada stack bar chart. Nah, kalian nanti si kelompoknya Iman nanti jelasin artinya. Ini kenapa kok di sini ada biru, ini oranye ada biru, padahal di sini cuma kasus barunya ada berapa, kasus meninggalnya berapa. Coba kalian tampilkan value-nya juga untuk di dalam stack bar-nya ini. Oke, terus punyanya Vita. Di sini education. Oke, di sini masih hard code ya. Codingan X-nya ini dia ngambil, sebenarnya ini udah kayak Iman gitu. Iman kan ngambil dari data yang sudah ada, yang sudah diproseskan. Kalian tinggal tampilin aja gitu. Mana sih? Nah, ini dia ngambil dari system.indexToList. Dari sini semua ditampilin kan. Nah, ini juga harusnya kayak gitu, sudah ada, tapi kenapa nggak ditampilin? Oke. Oh, sorry. Oh, mungkin ini education tipenya ya. Tipenya 1 tuh ya udah kalian mungkin 1 ini 6 ini menunjukkan si S1 sampai S3 ya. Kebalik ya? Oh, kebalik. Kalian rubah aja pakai codingan gitu di for loop, rubah nih dari 1 jadi S1 sampai S3, tapi jangan di hardcode kayak gini.
Oke, terus kasih di sini label di atasnya. Ini juga sangat baik. Ini masih hardcode juga. Nah, ini ada tipe banyak tipe link pie chart ya. Pie chart tipenya dia pakai yang spread kayak gini kan, yang pisah-pisah. Nah, ini sebagai variasi aja sih, biar nggak terlalu sama dengan codingan lainnya. Nah, ini tolong nanti jelasin X-nya ini melambangkan apa, yang Y ini melambangkan apa. Ini juga, ini bacanya kayak gimana, dari ini diagram apa, dan bacanya kayak gimana, tolong dijelasin. 00 tuh dia merepresentasikan apa, 1 tuh merepresentasikan apa, 2 itu merepresentasikan apa. Jadi nggak asal pakai chart ya. Kalian juga harus ngejelasin makna chartnya itu seperti apa yang mau disampaikan, yang mau di informasikan ke pembaca seperti itu. Oke, diagram plot. Nah, ini maksudnya apa, ada gelombang kayak gini, kode 1 sampai 13. Nanti tolong dijelasin sedetail mungkin ya. Jelasin sedetail mungkin untuk setiap graph yang kalian visualkan. Terus yang punyanya Dika, oke, masih sama. Ini tolong dirubah ke dalam apa ya, jangan di hardcode seperti ini. Nah, ini kan sebenarnya adopsi anjing ya. Nah, adopsi anjing ini X-nya ini dia menunjukkan apa sih? Kok ada industrial, artisanal, subsistence, recreational. Tolong dijelaskan, dan angka ini menunjukkan apa? Oke, diagram lingkaran oke. Tapi ini informasinya sama ya. Informasi yang ada di diagram lingkaran ini sama kayak yang ada di diagram batang. Diagram plot. Nah, ini tolong dijelaskan makna dari chart ini. Coba kalian jelasin chart, penjelasan di PPT sedetail mungkin, selengkap mungkin. Oke, ini juga sama, scatter plot. Maknanya di sini apa, persebarannya tuh kayak gimana. Nah, ini juga, ini ada garis-garis kayak gini tuh menunjukkan apa. Unik sih, unik. Tapi kalau kalian nggak bisa jelasin, ya sama aja. Kalian mau menampilkan tipe-tipe banyak macam-macam chart, tapi kalian nggak bisa jelasin, ya buat apa ditampilkan kayak gitu. Baik, semuanya udah selesai saya komentarin. Catatan dari saya itu tentang hardcode dari si X atau Y-nya, itu tolong jangan di hardcode, jangan ditulis manual ditampung dalam variabel, tapi ambil aja datanya itu dari data frame yang udah kalian import seperti itu. Terus untuk semuanya, kalau misalnya ngevisualisasiin, jangan cuma ngevisualisasiin, tapi kan tujuannya untuk visualisasi data kan untuk memudahkan, atau kan nantinya kan mau diinformasikan kepada pembaca itu kan, ya kalian harus menyajikannya itu harus yang dapat dipahami, nggak cuma kalian yang paham doang, tapi pembaca misalnya anak SMA atau anak yang SMP kayak gitu, itu bisa paham arti dari visual data kalian seperti itu. Jadi
setiap visualnya diberikan X-nya itu menunjukkan apa, Y-nya itu menunjukkan apa, dan setiap visualnya itu dijelaskan pakai kalimat di bawahnya kayak gitu. Nah, Kok malah terus pakai baju itu sih? terus setelah itu kalau udah dapet nih paling nggak kan 5 visualisasi datanya itu kan ya. Terus di bagian bawah ada penjelasan untuk setiap data yang kalian tampilkan. Oke, untuk yang diagram lingkaran mungkin kalian harus lebih tricky untuk memaknainya kayak gitu. Memaknainya dalam arti kalau kalian mau mengambil diagram lingkaran, kalian harus jelas nih kolom mana misalnya kayak tadi punyanya si Nopal. Si Nopal itu dia status keluarga itu ada macam-macam tipenya. Nah, itu bisa dijadikan diagram lingkaran, bukan yang misal nih tadi ada yang kasus kematian untuk setiap tahunnya. Nah, itu kan kurang gitu, nggak bisa merepresentasikan diagram lingkarannya tuh. Dari tahun ke tahun, itu ada misalnya ini it's okay kalau misalnya cuma 20 tahun. Kalau misalnya ternyata ngambil datanya 100 tahun, enak apakah enak kalau divisualkan menjadi diagram lingkaran itu, diagram lingkaran dengan sebanyak 100 tahun dan kecil-kecil kayak gitu kan, orang bacanya juga bingung kan, apa sih yang mau disampaikan kepada pembaca kayak gitu. Jadi penyampaiannya itu harus harus bisa diterima dan bisa dimaknai untuk si pembacanya itu. Oke, terus yang apa lagi ya? Jangan asal ngambil chart yang unik-unik tapi kalian nggak bisa merepresentasikan kayak gitu. Jadi ya udah, kalian representasikan chart itu yang bisa dibaca apa maknanya kayak gitu. Nah, tujuannya yang progress report kedua kan untuk membaca datanya itu kan. Tapi kalau yang progress report ketiga, kalian nggak cuma membaca datanya itu, tapi kalian dapat pengetahuan apa sih dari data itu. Beda kan, beda dari membaca data. Kalau misalnya membaca data, di sini bisa kelihatan nih misalnya. Kalau saya membaca data, oh industrial itu yang paling tinggi, udah kelar kan baca. Nah, insight yang progress report ketiga itu setelah kalian banyak memvisualisasi datanya itu, kalian bisa sambung-sambungi nih. Loh, kok kenapa si industrial ini nilainya lebih tinggi? Coba tinjau ke kolom lain atau tinjau dari data lain. Kalian nggak cuma meninjau dalam satu kolom data itu, tapi kalian harus meninjau itu dari beberapa kolom. Jadi itu bisa dijadikan insight. Contohnya misalnya yang apa ya? Nih misalnya kasus COVID ya. Kasus COVID udah saya itu sih. Misalnya di sini prediksi ini sebenarnya Yuskar kayaknya, tentang penjualan mobil bekas. Nah, saya tahu nih, bahan bakar yang dijual dari bukan bahan bakar, bahan bakarnya itu bahan bakar apa sih? Ini diesel yang paling tinggi. Kenapa sih paling tinggi? Ditinjau nih, ternyata kebanyakan itu merek mobil yang dijual itu Honda atau apa misalnya. Yaitu jadi dihubunginya itu berdasarkan kolom-kolom lain atau bahkan data lain kayak gitu. Dan juga catatan dari saya, ini untuk yang
kalau maknanya sama, maknanya kalau yang tadi diagram batang tentang misalnya mem- membahas kasus A, kalian yang diagram lingkaran jangan membahas yang kasus A lagi, kasus yang beda lagi kayak gitu. Jadi nanti penjelasannya itu bisa berbeda-beda untuk setiap untuk setiap visual chartnya seperti itu. Oke, mungkin kayak gitu aja. Yang progress report 3 ditunggu. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan kalian uh, komentar aja, komentar di grup classroomnya ini, biar semua juga bisa menyimak kalau misalnya ada pertanyaan tentang progress report yang ketiga, tentang pencarian insight dari data itu. Oke, udah, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.